Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat datang di Dakwah TV. Channel ini berisi pembahasan-pembahasan tentang Islam. Nah, sebelum kita mulai membahas, saya ingin tanya dulu nih. Kalian tahu nggak siapakah Tuhan kalian sebenarnya sih? Apa saja sifat-sifat yang harus dimiliki oleh Tuhan yang harus diibadahi? Apakah Tuhan-Tuhan selain Allah adalah batil? Mengapa Tuhan-Tuhan selain Allah adalah batil? Nah, tahu gak jawabannya? Nah, inilah yang akan kita bahas pada pembahasan kali ini. Pendahuluan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal 'aliyyul kabir." Yang artinya, demikianlah kebesaran Allah karena Allah dialah Tuhan yang hak dan apa saja yang mereka seru selain Dia itulah yang batil. Dan sungguh Allah dialah yang maha tinggi, maha besar. Quran Surat Al-Hajj ayat 62. Allah menetapkan dalam ayat ini, atau Allah menegaskan dalam ayat ini bahwasanya hanya Allah adalah Tuhan yang benar dan berhak dan harus untuk diibadahi. Dan sesembahan dan Tuhan-Tuhan selainnya yang diambil oleh orang-orang musyrik untuk dijadikan sebagai Tuhan selain Allah adalah batil. Dan Allah telah menjelaskan dalam banyak ayat di dalam Al-Quranul Karim yang menunjukkan batilnya sesembahan-sesembahan itu. Nah, apa saja kebatilan-kebatilan sesembahan selain Allah? Inilah yang akan kita pelajari pada pembahasan kali ini. Mari kita mulai. Kebatilan-kebatilan Tuhan selain Allah. Semua yang disembah atau diibadahi selain Allah maka itu batil. Karena Tuhan itu tidak berhak untuk disembah kecuali jika dia mempunyai sifat-sifat kesempurnaan mutlak atau absolut dan tidak memiliki kekurangan sedikit pun. Dan itu tidak akan terjadi kecuali hanya pada satu Tuhan, yaitu Allah Azza wa Jalla. Sedangkan Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah pada zaman dahulu maupun sekarang, maka mereka tidak memiliki sifat-sifat yang sempurna. Dan mereka juga memiliki kekurangan. Bahkan semua sifatnya kurang dari salah satu atau berbagai sisi. Walaupun sebagian manusia melihat bahwa sifat-sifat itu sempurna. Nah, apa saja sifat-sifat yang harus dimiliki oleh Tuhan yang berhak diibadahi? Mari kita lanjutkan. Sifat-sifat yang harus dimiliki oleh Tuhan yang harus diibadahi. Yang pertama, bisa menciptakan dan bisa mengadakan segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun." Artinya, mengapa mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu berhala yang tidak dapat menciptakan sesuatu apapun, padahal berhala itu sendiri diciptakan. Quran Surat Al-A'raf ayat 191. Allah Azza wa Jalla juga berfirman, "Afaman yakhluqu kaman la yakhluq, afala tadhakkarun." Artinya, maka apakah Allah yang menciptakan sama dengan yang tidak dapat menciptakan sesuatu? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Quran Surat An-Nahl ayat 17. Sifat yang kedua yaitu bisa menolong dan bisa memberi manfaat, juga bisa memberi mudarat atau bahaya. Allah Azza wa Jalla berfirman ketika sedang menjelaskan tentang sesembahan-sesembahan atau tuhan-tuhan orang musyrik. Allah berfirman ketika sedang menjelaskan tentang sesembahan-sesembahan orang musyrik. ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. Artinya, dan berhala itu tidak dapat memberikan pertolongan kepada penyembahnya, dan kepada dirinya sendiri pun mereka tidak dapat memberi pertolongan. Quran Surat Al-A'raf ayat 192. Allah juga berfirman, قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك
innaka ala kulli syai'in qadir. Artinya, katakanlah, wahai Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh, Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Imran ayat 26. Sifat yang ketiga yaitu mempunyai kekuasaan yang luas dan dapat mengatur sekehendaknya atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran, yulijul laila fin nahari wa yulijul nahara fil laili wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar kullun yajri li ajalin musamma dzalikumullahu rabbukum lahul mulk walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Artinya, Dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar menurut waktu yang ditentukan. Yang berbuat demikian itulah Allah Tuhanmu. Miliknya lah segala kerajaan, dan orang-orang yang kamu seru sembah atau orang-orang yang kamu seru atau yang kamu sembah selain Allah tidak mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. Quran Surat Fatir ayat 13. Allah juga berfirman, قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. Katakanlah wahai Muhammad, suruhlah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah. Suruhlah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarrah pun di langit dan di bumi, dan mereka sama sekali tidak mempunyai peran serta dalam penciptaan langit dan bumi, dan tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya. Quran Surat Saba ayat 22. Maka Tuhan yang sesungguhnya adalah Tuhan yang memiliki kekuasaan seluruhnya. Adapun Tuhan-Tuhan orang musyrik yang disembah selain Allah, maka mereka tidak memiliki sedikit pun walaupun hanya kulit ari. Sifat keempat, mempunyai pendengaran yang luas dan dapat mendengar semua yang berdoa kepadanya dan dapat mengabulkannya. Allah berfirman, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Artinya, jika kamu menyeru mereka, mereka tiada mendengar seruanmu, dan kalau kamu mendengar mereka, mereka tidak dapat memperkenankan permintaanmu. Dan di hari kiamat mereka akan mengingkari kemusyrikanmu, dan tidak ada yang dapat memberi keterangan kepadamu sebagai yang diberikan oleh Yang Maha Mengetahui. Quran Surat Fatir ayat 14. Sesembahan-sesembahan orang musyrik tidak dapat mendengar, bisa karena mati ataupun tidak ada, atau benda mati yang sama sekali tidak memiliki pendengaran. Kalaupun misalnya dia bisa mendengar orang yang menyerunya, tetapi dia tidak memiliki kekuatan untuk mengabulkannya karena kelemahannya dan ketiadaan kemampuannya. Dan sifat yang kelima yaitu mempunyai ilmu yang sempurna yang tidak ada kecacatannya. Tuhan yang benar adalah Tuhan yang mengetahui segala sesuatu, baik hal yang kecil maupun hal yang besar, mengetahui apa yang ada di dalam hati, dan mengetahui apa yang tersembunyi di dalam dada. Hal yang gaib dan rahasia baginya terlihat jelas. Tidak tersembunyi apapun dari makhluknya walaupun itu sangat halus. Dia mengetahui langkah kaki semut yang hitam di atas batu hitam di malam yang sangat gelap. Allah berfirman, وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Artinya, dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selainnya. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun
dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Quran Surat Al-An'am ayat 59. Ringkasan. Sifat-sifat yang harus dimiliki oleh Tuhan yang harus diibadahi. Yang pertama, bisa menciptakan dan mengadakan segala sesuatu. Yang kedua, bisa menolong, memberi manfaat, dan memberi mudarat atau bahaya. Yang ketiga, mempunyai kekuasaan yang luas dan dapat mengatur sekehendaknya atas segala sesuatu. Yang keempat, mempunyai pendengaran yang luas dan dapat mendengar semua yang berdoa kepadanya dan dapat mengabulkannya. Yang kelima, mempunyai ilmu yang sempurna yang tidak ada kecacatannya. Semua selain Allah, maka dia adalah hamba untuk Allah. Semua yang ada di langit maupun di bumi, walaupun dia memiliki kekuatan dan kedudukan yang tinggi, dia tetaplah hamba untuk Allah. Dan dia tetaplah makhluk yang diatur. Dia tidak bisa memberi manfaat dan juga tidak bisa memberi mudarat atau bahaya kepada dirinya sendiri. Maka jika dia tidak bisa melakukan itu untuk dirinya sendiri, bagaimana dia bisa melakukannya kepada orang lain? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In kullu ma fis samawati wal ardi illa atir rahmani 'abda." Artinya, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi melainkan akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba. Quran Surat Maryam ayat 93. Maka tidak dibenarkan oleh syariat dan tidak pula pada akal yang sehat dan juga pikiran yang lurus akan adanya sesuatu yang menjadi tandingan baginya. Maka karena itu orang-orang musyrik akan berkata saat mereka melihat kebenaran atau pada saat hari kiamat, "Tallahi in kunna lafi dhalalin mubin." Artinya, demi Allah, sesungguhnya kita dahulu di dunia dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 97. "Idz nusawwikum birabbil alamin." Artinya, karena kita mempersamakan kamu, berhala-berhala, dengan Tuhan semesta alam. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 98. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar pembahasan kali ini atau seputar Islam yang lainnya, maka tulis pertanyaan Anda di kolom komentar atau kirimkan ke email dakwahtivislam@gmail.com. Kami juga membutuhkan kritikan dan saran dari Anda. Silahkan dikirim atau ditulis di kolom komentar di bawah atau kirimkan ke alamat email di atas. Terima kasih. Dan silahkan di like jika Anda menyukai video ini. Dan jangan lupa untuk mensubscribe channel ini, karena itu sangat berarti bagi kami. Itu sama aja dengan membantu kami mengembangkan channel ini. Dan share video ini kepada orang lain, karena video ini berisi ilmu. Terima kasih dan silakan atau tonton video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.